yaitu enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data asli atau plain text menjadi data yang tidak dapat dibaca atau ciphertext menggunakan algoritma dan kunci tertentu agar data tetap aman saat dikirim melalui jaringan. Kemudian yaitu tujuannya. Tujuannya adalah agar pihak yang tidak berwenang tidak bisa memahami isi data meskipun mereka berhasil menyadap atau mencurinya di perjalanan. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam inskripsi. Nah, komponen utama dalam inskripsi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada plain text atau data asli, misalnya pesan, file, atau kata sandi. Yang kedua ada algoritma inskripsi yang berisi rumus atau metode untuk mengacak data. Contohnya itu AES atau RSA. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kunci atau key. Nah, kunci ini adalah nilai rahasia yang digunakan untuk mengubah dan mengembalikan data. Nah, kemudian yang keempat itu ada ciphertext. Nah, jadi ciphertext ini merupakan hasil inskripsi yang tidak dapat dibaca oleh manusia. Kemudian yang kelima itu adalah ada deskripsi. Nah, deskripsi ini merupakan proses mengubah ciphertext kembali menjadi plain text menggunakan kunci. Selanjutnya adalah proses enkripsi. Proses enkripsi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu pengguna menyiapkan data asli atau plain text. Contohnya, kata sandi saya adalah 123456. Yang kedua adalah pemilihan algoritma dan kunci inskripsi. Misalnya, algoritma yang digunakan adalah ACE atau Advanced Encryption Standard dan kuncinya adalah ABC123XYZ. Proses yang ketiga adalah proses enkripsi dijalankan oleh sistem. Algoritma ACE menggunakan kunci ABC123XYZ untuk mengacak data menjadi bentuk yang sulit dibaca. Tadi plain text-nya, kata sandi saya adalah 123456. Ciphertext-nya menjadi kata yang sulit dibaca, misalnya X9F3L0PQ91Z8. Kemudian yang keempat, data transkripsi atau ciphertext dikirim melalui jaringan, misalnya Wi-Fi, VPN, atau internet. Jika ada penyadap atau hacker yang memotong data di tengah jalan, mereka hanya bisa melihat ciphertext, bukan plain text atau data aslinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inskripsi. Yang pertama, inskripsi simetris. Inskripsi simetris ini mempunyai kunci inskripsi dan deskripsi yang sama. Cepat, cocok untuk data dalam jumlah yang besar. Contoh algoritmanya yaitu AES, DES, dan 3DES. Contoh penggunaannya yaitu inskripsi file lokal, komunikasi internal, dan antar server. Contohnya itu kunci ABC123, plain text, inskripsi, ciphertext plus kunci yang sama, deskripsi plain text. Jenis kedua yaitu inskripsi asimetris. Inskripsi asimetris menggunakan 2 kunci yang berbeda, yaitu public key untuk menginskripsi, private key untuk mendeskripsi, dan lebih aman untuk komunikasi jarak jauh, tapi lebih lambat. Contoh algoritmanya yaitu RSA dan ESC. Contoh pengirim yaitu menggunakan kunci publik penerima untuk inskripsi, penerima menggunakan kunci private-nya sendiri untuk deskripsi. Jenis inskripsi selanjutnya yaitu inskripsi hash. Inskripsi hash tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya atau non-reversible. Umum digunakan untuk menyimpan kata sandi di database. Contoh algoritmanya yaitu MD5, SHA256, SHA512. Contohnya itu password 12345 menjadi SHA256 menjadi 5994471ABAB 01112AFCC1815-9F6CC74B4 dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya terdapat penerapan inskripsi di beberapa bidang. Nah, contoh yang pertama yaitu jaringan internet. Di jaringan internet ini menggunakan HTTPS yang berbasis SSL atau TLS. Nah, fungsinya ini untuk mengamankan komunikasi antara browser dan server web.
Nah, contohnya itu situs yang menggunakan HTTPS itu pasti di bagian atas itu akan menggunakan ada logo gembok URL-nya. Nah, itu adalah contoh HTTPS, penggunaan HTTPS di jaringan internet. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada VPN atau Virtual Private Network. Nah, Virtual Private Network ini menginskripsi seluruh lalu lintas data penggunanya agar tidak bisa disadap. Nah, contohnya itu kayak OpenVPN atau WireGuard. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Wi-Fi encryption. Wi-Fi encryption ini melindungi koneksi nirkabel agar tidak bisa diakses oleh orang yang sembarangan. Jadi hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses jaringan tersebut. Contohnya itu ada WPA2 atau WPA3. Nah, kemudian yang keempat yaitu email encryption. Ini tuh fungsinya semacam menjaga kerahasiaan dari isi email. Contohnya itu PGP atau Pretty Good Privacy. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu file encryption. File encryption ini tuh fungsinya melindungi data pada penyimpanan lokal. Jadi kalau misalkan di komputer itu biasanya harus diekstrak dulu dan biasanya menggunakan sandi. Nah, itu adalah contoh dari file encryption. Contohnya yaitu BitLocker atau VeraCrypt. Selesai. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi enskripsi adalah fondasi utama keamanan dalam jaringan yang prosesnya meliputi yang pertama yaitu mengubah data asli atau plaintext ke bentuk acak atau chip hairtext. Yang kedua yaitu mengirim chip hairtext melalui jaringan, dan yang ketiga yaitu mengembalikannya ke bentuk asli atau deskripsi hanya oleh pihak yang memiliki kunci yang benar. Dengan enskripsi, kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data dapat terjamin, sehingga data tetap aman dari pencurian atau manipulasi pihak yang tidak berwenang.